gadung lawan kembang menur kang semu arum ilang oyot-oyotan kadi kusuma mangambar-ambar para kuku sing tupa kangku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sugiono. Saya dilahirkan di Banyuwangi tanggal 17 September 1962. Saya anak pertama dari 6 bersaudara. Kemudian saya sekarang tinggal di RT 1 RW 2 Dusun Maron, Desa Genteng Kulon, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi, tepatnya di sebelah utara Madrasah Aliyah Negeri 2 Banyuwangi. Pengalaman yang tidak saya dapat lupakan adalah berkaitan dengan saya berpakaian seperti ini sebagai seorang dalang. Pada saat itu saya masih kecil. Di sekolah dasar dan di SMP, orang tua saya itu punya persewaan sound system kalau sekarang, tapi dulu namanya toa, itu hanya pakai toa dengan mesin itu dan tidak pakai listrik, tetapi pakai aki atau pakai acu itu ya. Kemudian ketika aki itu harus disetrum dan habis, padahal harus pertunjukan atau pemutaran sound system itu harus sampai pagi, maka saya harus ke tempat orang menyewakan aki tersebut. Dan dalam perjalanan pulang, seandainya saya tidak ditolong oleh seseorang, saya sudah tidak ada di dunia ini. Karena apa? Karena saya terperosok ke dalam sungai dan ditarik oleh orang itu berikut dengan akinya. Dan pengalaman yang paling menarik, setiap malam pada persewaan itu, orang punya hajat pasti minta diputarkan wayang kulit, pagelaran wayang kulit. Sehingga setiap malam saya mendengarkan pagelaran itu setiap malam. Kalau pagi pasti ngantuk ke sekolah, tapi saya harus bantu orang tua. Dan akhirnya saya hafal cerita-cerita wayang itu dan saya mulai tertarik dengan wayang itu sendiri. Sehari-hari kegiatan saya sebagai staf pengajar di Madrasah Aliyah Negeri 2 Banyuwangi atau Mandawangi. Di samping itu, di tengah kesibukan sebagai seorang guru, pada saat-saat luang di sore atau malam hari, saya juga menjadi seorang dalang. Tentunya tidak berbenturan dengan seorang guru karena dalang itu di malam hari, sehingga kita bisa lakukan aktivitas saya sebagai seorang dalang di malam hari. Kemudian di samping seorang dalang dengan bekal yang the ability of speaking, kemampuan berbicara sebagai seorang dalang, kemudian saya belajar dakwah pada seorang kiai. Saya belajar dalang di guru saya yang sangat saya hormati, yaitu Bapak Ki Soekarno Kondo Wahono. Saya berdakwah dengan menggunakan gamelan dan menggunakan wayang karena tujuan kami adalah sekaligus untuk menghibur kepada masyarakat, karena sudah siang hari itu masyarakat sudah bekerja keras, peras keringat banting tulang untuk mencari nafkah. Kemudian kalau hanya sekedar untuk mendengarkan ceramah yang agitasi, yang serius, saya pikir mereka sudah terlalu lelah. Sehingga kita sebagai seorang dai sekaligus sebagai seorang entertainer, dan saya gunakan wayang ini untuk menghibur. Dan kita tahu bahwa wayang itu adalah tontonan dengan tatanan sekaligus sebagai tuntunan. Tadi dikatakan bahwa wayang adalah tontonan dengan tatanan yang bisa menjadi tuntunan. Sebagai contoh, ini ada gambaran sebuah tuntunan
yang dipertunjukkan oleh seorang karakter dalam Mahabharata, yaitu Bratasena. Dia adalah seorang santri yang sangat taat kepada gurunya, Sang Pandita Drona. Ada perintah yang tidak masuk akal untuk dilaksanakan, tetapi karena taatnya kepada sang guru, maka Bratasena pun melaksanakan perintah itu, yaitu disuruh untuk terjun ke dalam laut, ke dalam lautan. Secara logika, kalau orang terjun ke dalam laut, sedangkan dia tidak bisa berenang, harus menuju ke dasar laut, pasti akan mati. Tetapi ternyata, karena tekadnya taat kepada sang guru, maka dia laksanakan perintah itu. Maka dia menemukan ujian berupa seekor naga. Naga ini bernama Nambatnawa. Nambatnawa ini merupakan ujian yang dihadapi oleh sang Bratasena di tengah lautan. Apa artinya Nambatnawa? Nambat artinya lobang, nawa artinya 9. Lobang 9. Maka dalam mengarungi kehidupan ini, dalam berjuang untuk mencari ilmu, sebagai seorang manusia, seorang santri harus mampu menutupi 9 lubang. Ini dalam Ta'limul Muta'alim sudah tentu ada, pernah dipelajari para santri, bahwa kita harus takdim kepada guru, tidak boleh lupa, tidak ada bekas guru, tidak ada mantan guru. Siapa guru itu? Man ta'alamani walau harfan. Si orang yang memberi ilmu kepada kita walaupun satu huruf. Kalau kita menjadi santri yang baik, maka kita harus taat kepada sang guru. Ini adalah merupakan cerita yang dikarang oleh sang seorang maestro atau seorang waliullah, yaitu Kanjeng Sunan Kalijaga, dalam cuplikan lakon Dewa Ruci, di mana perjalanan seorang manusia untuk menuju ma'rifatullah. Untuk pesan dan kesan sebagai seorang guru yang mengabdi 35 tahun menjadi guru bahasa Inggris di Madrasah Aliyah Negeri 2 Banyuwangi, saya sangat bersyukur diberi umur panjang, dan saya mengharapkan ribuan siswa yang sudah belajar di MAN ini tidak lupa dengan bapak ibu gurunya. Setelah sholat selalu mendoakan, kirim hadiah Fatihah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan barokah dari Allah SWT. Dan sebagai seorang dalang sekaligus sebagai mubalek, ini luar biasa, saya bisa dalang ketika saya dakwah dan bisa dakwah ketika saya dalang. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan ini bisa memberi manfaat, maslahah fid dini wa dunya wal akhirah, dan kita semua menjadi orang yang selamat fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin.